Setelah puas pakai Vivo V29 selama kurang lebih 5 bulanan, gue punya ekspektasi tinggi sama seri penerusnya si Vivo V30. Apalagi karena sekarang harganya udah turun lebih dari 1 juta. Dan setelah pakai HP ini kurang lebih 1 bulanan, gue cukup kaget sama HP ini. Dan gue bakal ceritain ke kalian kenapa HP ini bikin gue kaget. So, tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Ya, pas awal rilis si Vivo V30 buat yang versi tertingginya yang gue pakai ini, varian 12512 di harga 7 juta kurang 1000. Dan yang harga 8256 harganya 6 juta kurang 1000. Tapi saat video ini dibuat, pas gue cek di berbagai e-commerce, versi tertingginya udah banyak yang jual di bawah 6 juta cuy. Apalagi pas gue cek di tokonya distributor ponsel, mereka ngasih harga yang agak-agak ngotak di 5,6 jutaan yang buat versi tertingginya. Kalau penasaran bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi deh. Nah, buat di harga segitu dan lo dapat specs yang dikasih di Vivo V30, menurut gua HP ini sangat amat patut diperhitungkan buat dibeli. Apalagi kalau lihat dari segi desainnya ya cuy. V-series nggak pernah diraguin lagi deh. Apalagi V30-nya. Desainnya cantik, tipis, ringan, ngebuat kalau kita pakai HP ini tuh berasa mantep aja gitu. Desain curve melengkung-melengkung gini tuh udah dipakai dari mulai Vivo V25 Pro-nya. Tapi di V30, desain BAM kameranya bentuknya baru nih cuy. Satu kotak yang mengcover 2 kameranya. Dan yang bikin desainnya berasa upgrade tuh dari bentukan aura light portraitnya yang sekarang bentuknya ikut kotak kayak BAM kameranya juga. Dan bentuknya lebih gede daripada versi sebelumnya. Dan kelihatannya lebih samar ya kalau dilihat, nggak eye-catching gitu. Tapi fungsi aura light portraitnya meningkat, nanti gue ceritain. Back covernya pakai bahan kaca atau glass yang dibalut frame yang feel-nya sih kayak plastik ya. Yang bentukan back covernya dan layarnya ini udah menganut curve design. Kalau buat layar, desainnya nggak banyak berubah. Masih pakai desain Ultra O Screen Display yang bezel kiri kanannya udah tipis banget, hampir nggak kelihatan. Karena pinggirannya juga melengkung, dan bezel bagian atas bawahnya sedikit aja lebih tebal, tapi tetap masih kelihatan tipis dan enak dilihat kok. Dari panel layar nggak banyak perubahan ya dari V29-nya. Tetap masih sangat enak untuk dipakai buat kebutuhan sehari-hari karena panelnya juga udah panel AMOLED berukuran 6,78 inci 1,5K yang refresh rate-nya udah 120 Hz dan touch samplingnya di 300 Hz. Juga udah dukung 10-bit dan HDR10+. Peningkatannya sekarang cuma di peak brightness-nya aja yang sampai 2300 nits. Otomatis buat dipakai di kondisi outdoor dengan sinar matahari terik jadi makin enak cuy, makin kelihatan jelas layarnya. Nah, experience gue pakai HP ini buat main game so far aman banget. Nggak pernah ada gejala touch delay atau nggak responsif layarnya. Feel-nya masih sama kayak V29-nya yang asik buat diajak nge-game. Fitur lain kayak NFC udah multifunction, bisa dipakai buat gantian access card. Terus fingerprint scanner di dalam layar yang kecepatan bacanya cukup kenceng. Speaker masih sama kayak V-series sebelumnya, masih mono, yang suaranya sebenarnya cukup enak ya. Bassnya berasa dan ada fitur audio boosternya sampai 150%. Tapi entah kenapa ya Vivo nggak mau upgrade V-seriesnya ke dual stereo speaker. Padahal kalau dikasih 2 speaker kayak gini tuh suaranya pasti menggelegar dan enak. Mungkin di kelasan harganya si Vivo V30 jadi satu-satunya yang pasti pakai mono speaker. Kalau ada yang lain boleh kasih tahu gua di kolom komentar ya. Nah, kalau ngebahas V-seriesnya Vivo, udah pasti kudu wajib ngebahas kamera dan aura light portraitnya. Yang jujur aja kalau dibandingin sama HP sekelasannya, pasti bakalan minder deh kalau buat foto di kondisi cahaya yang agak ngaco. Tapi sebelum bahas hasil fotonya, lo mesti tahu dulu kalau Vivo V30 pakai dual setup kamera yang kamera utamanya punya resolusi 50 megapiksel plus OIS. Dan kamera ultrawide-nya yang upgrade dari 8 megapiksel di V29 sekarang jadi 50 megapiksel. Dan kamera selfie-nya juga masih sama di 50 megapiksel. Performa kameranya gimana bang? Ya, kalau di kondisi cukup cahaya hasilnya menurut gua masih tetap bagus ya. Lebih mirip ke V29 kalau buat hasil kameranya di kamera utama. Tetap bisa ngasilin foto yang tajam, warna vibrant, udah mateng lah. Terus dynamic range-nya juga cakep. Kalau dibandingin kamera utama dan kamera ultrawide-nya, hasilnya nggak jomplang-jomplang banget ya. Dari segi warna, dynamic range hasilnya 11-12 mirip. Detailnya juga masih bisa ngejar, cuma ya pasti di kamera utama hasil fotonya bakal punya detail yang lebih bagus.
Nah, yang bikin brand lain minder tuh kalau pas di kondisi low light, apalagi di kondisi cahaya yang agak ngaco. Kayak ini gue lagi di Museum Ilusi yang kondisi di dalamnya tuh lampunya biru semua. Kalau tanpa Aura Light Portrait, hasil fotonya parah ngaco, nggak bisa dipakai. Ini mewakili HP di kelasannya ya, yang nggak punya Aura Light Portrait. Tapi setelah pakai Aura Light Portrait-nya, hasilnya bakalan mantep cuy. Skin tone di muka jadi lebih bener. Terus buat foto portrait, separasi foreground dan background-nya di sini lebih rapih. Kalau di kondisi kayak gini tuh lu wajib banget dah nyalain fitur Aura Light Portrait-nya yang pasti bakalan ngebantu banget. Oke cuy, ini adalah contoh video dari Vivo V30 ya, di resolusi 1080p 30 fps dengan stabilisasinya di ultra. Ini kalau kita lihat dia warnanya cukup oke ya. Nah, kalau di stabilisasinya ultra, dia tuh nggak bisa pindah-pindah kamera cuy. Tapi di sini dia lebih stabil ya, karena dia stabilisasi dan dia bisa pindah ke kamera depan. Nah, ini di stabilisasi ultra di 1080p 30 fps. Kalau kita lihat stabil banget ya. Tapi untuk kualitas gambarnya agak menurun sih kalau menurut gua. Nah, kita cobain yang nggak pakai stabilisasi ultra yang biasa aja. Nah, ini masih di resolusi 1080p 30 fps tapi dengan stabilisasinya di biasa ya. Ini kualitas videonya malah jauh lebih tajam ya dari yang tadi. Dan masih tetap stabil ternyata. Masih tetap lumayan stabil. Masih stabil, bukan ya lumayan lagi, masih stabil. Oke, ini kita cobain di 60 fps abis ini. Nah, ini di 1080p 60 fps ya coy. Dia nggak bisa ganti-ganti lensa ke kamera ultrawide dan ke kamera depan. Oke, kayak gini buat warnanya masih cukup enak dilihat mata. Cukup akurat bahkan ini. Udah akurat banget bahkan ini. Wah, cakep banget warnanya. Oke, nih kalau misalnya kita coba jalan kayak gini. Ya. Lebih stabil di 30 fps ya, tapi ini juga masih cukup oke. Masih cukup layak buat dipakai. Oke, kita cobain 4K 30-nya. Oke, ini di 4K 30. Kalau kita lihat dynamic range-nya cukup bagus ya. Terus dia juga bisa ganti-ganti lensa ke 0,6-nya. Terus pindah lagi ke kamera utamanya yang di 1 kali. Nah, ini dia. Ini kalau buat pakai jalan masih cukup stabil ya dia karena ada OIS-nya. Tapi nggak kayak tadi di 30 fps di 1080. Di 4K nggak bisa ganti-ganti lensa ke kamera depan ya. Kalau ke kamera ultrawide bisa, tapi ke kamera depannya nggak bisa. Warnanya cukup akurat loh, mantep nih. Kita cobain kamera depannya. Nah, ini di kamera depan di Vivo V30 di resolusi 1080 30 fps. Dia ada fitur namanya penstabil wajah ya. Jadi dia agak nge-crop buat ngasilin gambar yang lebih stabil di kamera depannya. Ini kalau gua hidupin kayak gini, dia agak field of view-nya agak sempit ya. Nah, ini kalian perhatiin coba dia lebih stabil atau enggak. Nah, abis ini gua pindahin ke tato di kamera depan tapi penstabil wajahnya off nih. Nah, ini penstabil wajahnya off. Gimana? Field of view-nya lebih lebar ini ya, tapi nggak begitu beda jauh. Kayak gitu. Dan ini pakai mic bawaannya ya, mic internalnya Vivo V30. Detailnya bagus, skin tone bagus banget juga. Oke, kamera depannya. Kita cobain di 60 fps ya. Nah, ini di 60 fps-nya, 1080p, 60 fps di kamera depannya, di kamera front kameranya. Nah, kalau kita lihat juga masih cukup oke. Dia skin tone-nya agak berubah sedikit, tapi masih cukup bagus.
masih cukup bagus, detailnya juga masih oke banget. Wah, cakep sih. Dynamic range-nya juga lawannya masih sedikit kelihatan ya. Di belakang juga masih cukup jelas, cakep. Nah, ini juga kamera depannya bisa 4K cuy, mantap banget nih. Kita cobain 4K-nya. Oke, ini di 4K-nya di Vivo V30 di kamera depannya, di kamera front kameranya. Ini kalau kita lihat masih cukup oke ya. Wah, detailnya makin bagus. Tapi yang bikin gue bingung adalah kenapa dia pasti 4K 30 fps nggak bisa flip ke kamera depan, ke kamera belakangnya. Karena ya di kamera depannya aja bisa 4K 30 juga kan, harusnya di kamera belakang bisa juga, harusnya bisa flip dong ya. Kenapa nggak bisa? Ayo Vivo, kasih updatean yang bisa di flip kamera depannya di 4K, kamera depan ke kamera belakang gitu, keren pasti. Oke, kita balik ke studio. Salah satu upgrade paling berasa dari V29 ke V30-nya menurut gue dari segi performance-nya. Penggunaan Snapdragon 7 Gen 3 di Vivo V30 kayaknya memuaskan gue karena performa 778G di V29 agak ketinggalan dari kompetitornya. Dan performanya naik 45%. Sekarang Antutunya aja udah hampir tembus 820.000. CPU-nya pas gua tes throttling juga aman banget, terutama setelah update software yang sebelumnya dapat di 88%, sekarang di 95%. Gile nih, tipis-tipis galak juga cuy. Main ML aja kebuka super ultra, main segame, 2 game, 3 game nggak berasa. Enak banget deh SoC ini, asli deh. Rata-rata FPS-nya juga bagus di 86 FPS. Cuma sayangnya nggak kebuka 120 FPS-nya aja nih. Terus buat PUBG Mobile sayangnya cuma kebuka di Extreme aja nih, tapi grafiknya di HDR. Experience mainnya gimana? Asli, enak banget cuy. Suhunya adem di sekitaran 40-an doang, gyronya juga hardware. FPS rata-ratanya juga tinggi di 58 FPS. Cuma ya, kalau lo biasa main di 90 FPS agak mesti nyesuaiin lagi. Semoga aja nih, smooth 90 FPS-nya kebuka seiring dengan software update-nya. Main game berat kayak Genshin Impact V30 masih bisa ngejabanin cuy. Gua taruh di settingan medium 60 fps masih lancar banget. Cuma kalau dilihat grafiknya beberapa kali dia suka nurunin performanya ya, biar HP-nya juga masih tetap adem. Cuma karena masih di atas 45 fps mah masih aman banget. Rata-rata FPS-nya juga masih oke di 53 fps. So far gua agak amazed ya. HP setipis ini bisa punya performa kenceng begini tapi suhunya juga masih kejaga banget. So buat lo yang masih pakai V29 atau masih bingung beli V30 apa enggak, saran gue buruan beli deh. Karena harganya sekarang udah turun, udah murah bener. Maksud gue murah bener di sini ya dibandingin sama specs yang dikasih ya. Bodi kaca tipis curve, layar kinclong, SoC ngebut, sistem bedikin oke, kamera dan aura portrait-nya mantap. Asli HP ini worth to buy banget. Dan jangan lupa belinya di distributor ponsel ya, yang linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Dan ya udah segitu aja review dari Techindo buat pemakaian V30 selama 1 bulanan ini. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dedi pamit, ciao.